Om Swastiastu, selamat datang di channel ini. Bertemu saya lagi, Bli Gede. Oke, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview sebuah sepatu dari brand Puma, yaitu Puma Deviate Nitro Elite 2. Nah, ini dia sepatunya. Ini adalah sepatu Puma Deviate Nitro Elite 2. Ini adalah sepatu penyempurnaan dari seri Puma Deviate Nitro Elite 1. Dan sepatu ini sudah mengantarkan saya untuk menempuh half marathon pertama saya di Maybank Marathon. Sepatu ini sudah saya gunakan pada saat Maybank Marathon. Waktu itu ya cuman bukan PB, karena pada saat itu berat badan saya melonjak tinggi, jadi saya kurang beruntung pada saat itu. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengulas sepatu ini. Kebetulan sepatu ini sudah saya gunakan sejauh 499 kilo. Jadi total kilometer yang sudah ditempuh oleh sepatu ini sekitar 499. Of course, jadi beberapa rubbernya sudah banyak yang terkikis karena sepatu ini sudah lumayan lama menemani saya. Oke, setelah itu kita bahas satu persatu, mulai dari uppernya terlebih dahulu. Ini adalah upper yang terbuat dari mesh, dan mesh upper Puma ini sangat-sangat ringan teman-teman. Untuk upper ini saya benar-benar tidak ada keluhan merasa panas di kaki ataupun sirkulasi udara yang tidak lancar. Itu saya tidak ada komplain sama sekali, karena ini adalah sepatu racing shoes, jadi fitnya itu benar-benar sangat ngelok di kaki. Jadi mungkin kalau teman-teman gunakan sepatu ini rasanya memang agak sedikit sempit di bagian midfoot ke depan. Itu agak sedikit sempit sih, cuman saya rasa itu adalah nilai yang positif karena namanya juga racing shoes. Jadi kita gunakan untuk ugal-ugalan pada saat race. Jadi saya tidak pernah kecewa dengan brand satu ini. Nah, di upper ini juga disematkan seperti biasa teknologi dari Puma. Mereka menyebutnya PWR tape. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian dalam sini. Jadi dia terdapat kita menyebutnya tape plaster. Jadi dia memiliki daya rekat tidak kencang, tapi membantu merekat kaos kaki kalian agar menempel di bagian uppernya. Jadi justru itu sangat membantu kalian pada saat kalian menggunakan sepatu. Jadi kaki jauh lebih nempel lagi di bagian upper. Oke, kita masuk selanjutnya ke bagian tang sepatu. Jadi untuk sepatu Puma Deviate Nitro Elite 2 ini, tang sepatunya itu tidak menyatu dengan bagian upper atau yang sering disebut dengan gusseted tang. Jadi dia tidak menyatu, hanya terjarit di bagian depan sini saja untuk bagian tangnya. Dan di bagian tangnya juga terdapat beberapa busa, tidak banyak, sangat sedikit, minimalis. Ini adalah sepatu racing, jadi Puma mengejar tingkat keringanan dari sepatu ini. Jadi untuk bagian tang saya juga tidak ada masalah, oke-oke saja. Nah, untuk di bagian tali dari sepatu ini, jadi semua sepatu-sepatu dari lini Nitro, Puma Nitro, jadi semua sepatunya bertipikal seperti ini. Jadi dia terlihat seperti tali sepatu pada umumnya, tidak ada yang spesial. Cuman perlu teman-teman ketahui, ketika tali sepatu ini basah, terkena keringat atau basah karena kita misalkan race di musim hujan, jadi tali ini basah, itu justru dia makin erat mengikat. Saya tidak mengerti, jadi ketika dia basah justru dia malah mengikat dengan erat. Itu uniknya sepatu dari seri Puma, semua seri Puma Nitro maksud saya.
dan sangat luar biasa. Dan kita masuk ke bagian midsole. Jadi tentu saja karena ini adalah seri racing shoes dari Puma, pastinya midsole-nya terbuat dari nitro. Jadi midsole ini dari Nitro Elite. Jadi Puma itu memiliki dua seri foam nitro. Jadi satu nitro yang biasa dan yang kedua foam Nitro Elite. Nah, jadi karena namanya adalah Puma Deviate Nitro Elite 2, pastinya midsole-nya terbuat dari Nitro Elite. Jadi untuk di bagian tengahnya ini adalah foam dari Nitro Elite, dan untuk di bagian midsole di bawahnya jadi dia terbuat dari foam Nitro. Jadi ini adalah gabungan dari foam Nitro dan foam Nitro Elite. Untuk tingkat bouncy-nya cukup sih menurut saya, cuman jauh lebih bouncy seri Fast R2 seperti itu. Tapi ini enak sekali kalau dipakai race-race yang ugal-ugalan seperti race 5K, 10K, sangat-sangat nikmat. Kalau pakai half marathon juga oke banget sih sebenarnya, cuman ya balik lagi karena kemarin saya race-nya dengan bobot berat badan yang cukup besar, jadi kurang menikmati sih karena pace-nya lambat. Waktu itu Maybank Marathon saya menggunakan sepatu ini half marathon, saya finish dengan catatan waktu 2 jam 30 something, 40 menit, 2 jam 40 sampai 30 menit. Itu adalah catatan half marathon lambat. Waktu itu pace-nya sekitar 7.50, 7.58, hampir 8. Ya, karena itu pace yang sangat lambat menggunakan sepatu racing shoes, justru itu sangat menyiksa sih sebenarnya teman-teman. Jujur saja, karena balik lagi memang sepatu carbon plate itu digunakan untuk pace-pace yang tinggi. Jadi pada saat itu saya gunakan dengan pace yang lambat karena berat badan besar. Ya sangat menyiksa sih sebenarnya pada saat itu. Cuman sekarang dengan bobot berat badan saya yang sudah turun dari 98 sekarang sudah 85. Jadi menggunakan sepatu ini oke banget sih. Terakhir saya menggunakan Deviate Nitro Elite 2 ini di event Fun Run Marriott kemarin pada saat itu. Terus untuk di bagian outsole-nya, jadi ini adalah outsole yang benar-benar super ngegrip. Jadi ini adalah outsole Puma Grip. Jadi mau kalian gunakan di musim hujan itu masih oke banget. Kalau kalian melewati jalanan licin, outsole ini benar-benar sangat mencengkram di aspal. Jadi kalian tidak usah khawatir akan tergelincir walaupun kalian menggunakan sepatu ini di jalanan aspal yang basah. Jadi kalian nggak usah khawatir karena outsole Puma Grip ini benar-benar outsole terbaik menurut saya dari seri sepatu yang lainnya. Saya pernah punya Nike Pegasus 37 itu dengan outsole Nike. Puma Grip masih jauh lebih better, bener-bener better, more than Nike. Nah, kalau boleh saya kasih nilai outsole ini 0 sampai 100, saya kasih nilai 100 sih untuk outsole dari Puma Grip. Terus ya untuk carbon plate-nya Puma Deviate Nitro Elite 2 dibekali carbon plate dengan nama PWR plate. Jadi carbon plate dari seri Deviate Nitro Elite 2 dengan seri Puma Deviate Nitro yang pertama itu berbeda. Kalau Deviate Nitro yang pertama itu dibekali karbon dengan nama Innoplate, sedangkan kalau seri ini karbonnya diberi nama PWR plate. Kalau dilihat secara kasat mata sih, kalau Innoplate itu dia karbonnya warnanya ngedop, sedangkan kalau PWR plate dia lebih glossy. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin campuran karbonnya itu mungkin berbeda ya, atau hanya berubah nama saja. Oh ya, hampir kelewatan, kita belum bahas dari insole sepatu ini. Kalau insole sepatu Puma Deviate Nitro Elite, di sini tidak ada tertulis namanya sih.
Ya, ini bentukan dari insole Puma Deviate Nitro Elite 2. Overall sama seperti insole dari Puma Deviate Nitro yang saya punya. Jadi tidak ada bedanya, kecuali kalau Puma Foreveran saya kemarin mungkin dari sisi bahannya itu berbeda ya. Apalagi mereka bekerja sama dengan pakar-pakar ortopedik, itu benar-benar expert sih mereka untuk mendevelop insole-nya. Sepatu ini saya beli pada saat itu sekitar 3 jutaan. Jadi sepatu racing shoes yang cukup terjangkau kalau dari brand-brand luar. Kalau dibandingkan dengan Nike, Adidas, dan apalagi Asics sekarang. Jadi Asics adalah sepatu primadona pelari culture 2024, mungkin bisa sampai 2025. Jadi kalau kalian perhatikan sekarang semua orang pelari, entah itu pelari baru, pelari lama, semua menggunakan sepatu Asics. Kalau nggak Asics nggak asik kata mereka, seperti itu. Tapi kalau saya sih tetap loyal dengan seri Puma. Terima kasih Puma. Secara overall saya sangat puas dengan sepatu ini. Itu kenapa saya memiliki beberapa line up sepatu Puma. Jadi sepatu-sepatu racing saya itu pasti sepatu Puma. Dan ada sepatu daily runner saya satu, dan sepatu lokal juga ada yang kemarin saya review. Oke, ya saya sih berharapnya suatu saat nanti bisa mengcompare sepatu Puma Deviate Nitro Elite 2 versus sepatu Puma Deviate Nitro Elite 3 seperti itu. Jadi biar saya tahu untuk perbedaannya di mana saja. Kalau dari sisi desain sih sudah sangat beda ya. Untuk Deviate Nitro Elite 3 tentu foamnya jauh lebih tebal daripada seri yang ini. Dan konon katanya untuk tingkat bouncy dari foamnya itu jauh lebih baik daripada seri ini. So ya, suatu saat nanti mungkin saya bisa review sepatu itu. Nah, sekian dulu video dari saya teman-teman tentang ulasan dari Puma Deviate Nitro Elite 2. Nah, mungkin nextnya nanti saya bisa review Puma seri yang lainnya. Kebetulan saya masih ada Puma Fast Air 2. Jadi seri Puma Fast Air 2 ini cukup langka ya kalau saya lihat di Bali. Cuman disayangkan sekali, beberapa kali saya lihat di TikTok sudah banyak sekali yang menjual sepatu-sepatu Puma KW seperti itu. Entahlah itu bahasanya premium, premium 1, KW1, KW2, KW3, yang namanya KW tetap KW. Jadi harapan saya sih teman-teman jangan pernah tergiur membeli sepatu KW, karena ya buat apa kalian menggunakan sepatu merek brand impor tapi ternyata itu palsu. Lebih baik kalau budgetnya belum cukup, banyak kok sepatu-sepatu lokal yang benar-benar oke banget, seperti Orthosite itu adalah sepatu lokal yang luar biasa. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya harap rekomendasi video dari saya membantu teman-teman untuk menentukan pilihan. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang bingung untuk memilih brand sepatu lari. Jadi kalau kalian memiliki budget yang sedikit rendah, kalian bisa meminang seri line up dari Puma. Nggak mahal kok untuk seri-seri running dari Puma. Dan apabila saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih buat yang menonton. Dan Om, Santi Om. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.